Selamat pagi, Bapak Febri Doni. Selamat pagi, Bapak Habib. Pagi, Pagi. Sudah siap nggih, Pak, untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? siap, Insya Allah. Nggih. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini, Pak? Baik nggih, Pak? Alhamdulillah. Baik, para peserta tenan, karena narasumber kita juga sudah hadir semua, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara Entrepreneur Class Batch 3 BLC Inkubator tahun 2025. Perkenalkan, saya Yunilinda Dewi Kristiasari selaku moderator yang akan mendampingi kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang pada kegiatan Entrepreneur Class Batch 3 BLC Inkubator tahun 2025. Legalitas. Pada kegiatan pagi hari ini, tentunya kita memiliki narasumber yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Yang pertama yaitu ada Bapak Febri Doni selaku pengurus Koperasi Pemuda Indonesia yang nantinya akan menyampaikan materi mengenai kelengkapan organisasi koperasi. Kemudian juga ada Bapak Muklis Samfrudin Habib selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Tulungagung, yang mana nanti akan menjelaskan materi mengenai perizinan koperasi. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai untuk kegiatan inti kita yaitu penyampaian materi
mengenai kelengkapan organisasi koperasi yang akan disampaikan oleh Bapak Febri Doni selaku pengurus Koperasi Pemuda Indonesia. Kepada Bapak Febri Doni, waktu dan ruang Zoom meeting dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa gabung di Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan entrepreneurship class batch 3 yang diselenggarakan oleh inkubator LPDB dalam hal ini adalah BLC. Di sini saya turut menyapa tentunya adalah dari manajemen atau pengurus dari BLC sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan juga saya menyapa di sini ada narasumber lain dari pihak notaris, Bapak Habib. Selamat pagi. Dan juga tak lupa kepada para tenan atau peserta inkubasi kelas yang sudah join di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan pada pagi ini dapat memberikan manfaat bagi koperasi atau bagi kita masing-masing gitu. Baik, sebelumnya mungkin saya minta dipastikan dulu apakah layarnya sudah ter-share. Sudah Pak, sudah Sudah terlihat ya. share screen-nya. Baik, kita langsung mulai saja dengan materi sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh pihak BLC, bahwasanya dalam hal ini saya menyampaikan tentang kelengkapan organisasi koperasi. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu samakan persepsi pemahaman yang dimaksud dengan kelengkapan organisasi koperasi ini apa sih sebetulnya gitu. Nah, di sini kita akan ulas beberapa aspek yang tergolong ke dalam kelengkapan organisasi koperasi, terutama alat kelengkapan organisasi koperasi itu sendiri, yang mana dengan adanya kelengkapan organisasi koperasi yang mumpuni, maka itu sudah menjadi pondasi kesuksesan bagi koperasi. Kenapa saya bahasakan pondasi? Karena bila elemen-elemen yang ada di kelengkapan organisasi koperasi ini belum terpenuhi secara ideal, maka dalam perjalanan operasional koperasi yang diselenggarakan pasti akan mengalami beberapa problem atau mengalami beberapa persoalan yang butuh effort untuk penyelesaiannya. Jadi kelengkapan organisasi koperasi dalam ini adalah pondasi kesuksesan, yang mana yang dimaksud dengan kelengkapan organisasi koperasi, alatnya dalam hal ini adalah merupakan struktur manajemen dari organisasi koperasi yang biasa kita sebut dengan susunan pengurus, susunan pengawas, sama susunan manajemen koperasi itu sendiri. Struktur organisasi koperasi yang kokoh adalah kunci keberhasilan. Koperasi sebagai badan usaha bersama beranggotakan orang atau badan hukum berkembang dengan pengelolaan yang tepat melalui penerapan struktur organisasi koperasi yang baik. Landasan hukum tentang adanya kelengkapan organisasi koperasi ini dapat kita cek di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Juga ada di beberapa peraturan Menteri Koperasi tentang pedoman pelaksanaan organisasi koperasi, dan juga tentu melekat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh setiap koperasi. Nah, dokumen fundamental menyatakan tugas dan prosedur koperasi itu yang diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya struktur organisasi koperasi yang ideal itu secara umum terbagi atas 4 komponen. Yang pertama adalah rapat anggota. Sama-sama kita ketahui dan pahami bahwasanya rapat anggota merupakan forum keputusan tertinggi yang berlaku di koperasi.
Kalau di perusahaan disebut dengan RUPS. Kalau di koperasi disebut dengan rapat anggota. Nah, rapat anggota ini kenapa posisinya paling atas? Karena dia mengikat keputusan-keputusan yang diputuskan melalui forum rapat anggota, dia mengikat ke bawahnya dalam implementasinya. Dan kenapa disebut dengan forum keputusan tertinggi koperasi? Karena merupakan anggota selaku pemilik dari koperasi telah memutuskan secara bersama tentang keputusan-keputusan yang berlaku di rapat anggota tersebut. Sehingga secara langsung mandatori dari keputusan-keputusan tersebut harus diikuti dan dipedomani oleh manajemen atau pengelola koperasi yang akan menjalankan organisasi koperasi. Selanjutnya adalah tentang pengurus. Sama-sama kita pahami bahwasanya pengurus secara umum merupakan pelaksana kebijakan dan pengelola koperasi itu sendiri. Kemudian komponen lainnya adalah pengawas. Pengawas merupakan pengontrol kepatuhan dan kinerja pengurus. Dalam hal ini, pengurus pengawas dipilih melalui rapat anggota koperasi. Nah, sebetulnya kenapa pengawas ini diperlukan dalam mengontrol kepatuhan dan kinerja pengurus koperasi? Karena pengawas ini sebetulnya adalah representasi dari anggota itu sendiri. Anggota yang selaku pemilik dari koperasi, anggota selaku menjalankan fungsi pengawasan koperasi, memandatkan kepada pengawas untuk dilakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kinerja dari pengurus. Sehingga apa yang dikehendaki oleh anggota itu bisa sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati melalui rapat anggota tersebut. Sehingga pengawas sebetulnya bertanggung jawab kepada anggota untuk menyampaikan laporan dari kepengawasannya kepada pengurus, kepada anggota. Sedangkan objek yang diawasi adalah pengurus. Seperti itu. Kemudian struktur komponen lain adalah tentu adalah manajer dan anggota itu sendiri. Nah, manajer merupakan komponen profesional yang ditunjuk melalui kewenangan oleh pengurus. Karena pengurus merupakan selaku pengambil kebijakan-kebijakan strategis, sehingga untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk implementasi dibutuhkan manajemen. Manajemen di sini bisa disebut dengan manajer pengelola koperasi. Manajer bertanggung jawab tentunya kepada pengurus, karena dia diangkat melalui mekanisme kebijakan atau kewenangan oleh pengurus. Dan anggota. Anggota merupakan, sama-sama kita ketahui, adalah pemilik dari koperasi itu sendiri. Nah, sejauh ini yang kita amati di beberapa koperasi, terutama bagi koperasi-koperasi yang masih belum terlalu segi permodalan masih terbatas, biasanya untuk penunjukan manajer ini masih dikelola swadaya bersama oleh pengurus itu sendiri. Nah, ini suatu hal yang biasa kita lihat, karena satu sisi jikalau memang menunjuk manajer, maka konsekuensinya adalah ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh pengurus. Salah satunya berupa insentif atau gaji yang diberikan kepada manajer yang ditunjuk. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya bagi koperasi-koperasi baru terutama, bahwasanya manajer ini mungkin masih diswadayakan bersama melalui pengurus secara kolektif dan kolegial. Nah, cuma dalam pengambilan keputusan-keputusan tetap berdasarkan pada mekanisme yang berlaku di internal pengurus itu sendiri. Nah, kita perlu bahas tentang rapat anggota. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya rapat anggota merupakan kekuatan tertinggi di dalam koperasi.
Ah, nggih, ketok kula tinggalane sing BN sing murah Bang. Oh, kan kula Pertama kaget adalah terus. fungsi dari rapat anggota itu sendiri adalah menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi di koperasi. Kemudian agenda rutin yang biasa dilaksanakan dalam rapat anggota yaitu menyetujui laporan pertanggungjawaban termasuk keuangan dan memilih pengurus serta pengawas serta memutuskan keputusan-keputusan strategis. Ketiga, metode keputusan yang biasa diambil melalui mekanisme rapat anggota biasanya melalui musyawarah mufakat atau voting jika musyawarah mufakat tidak tercapai. Nah, rapat anggota ini perlu Bapak Ibu pahami juga bersama bahwa rapat anggota ini tidak hanya rapat anggota tahunan saja. Rapat anggota tahunan merupakan salah satu bagian dari rapat anggota. Di beberapa koperasi mungkin melaksanakan rapat anggota sekali setahun yang disebut dengan RAT atau rapat anggota tahunan. Tapi bagi sebagian koperasi, rapat anggota ini dapat dilaksanakan secara terjadwal atau secara insidentil apabila memang ada keputusan-keputusan yang harus diputuskan melalui mekanisme rapat anggota. Seperti contoh rapat anggota tentang misalkan ada perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga misalkan. Maka bila tidak bila harus menunggu rapat anggota tahunan yang biasanya dilaksanakan di awal-awal tahun dianggap kelamaan, maka dapat dilaksanakan rapat anggota khusus namanya dalam hal memutuskan kebijakan-kebijakan yang putusan-putusan yang bersifat harus diputuskan pada saat itu juga atau dalam waktu dekat itu juga. Pak, mohon izin menginterupsi, Pak. Ini slide-nya nggak ganti, Pak. Belum ganti. Masih yang slide awal. Oh gitu, Oh, nggih. sudah. Sudah. Belum. Mungkin bisa dibantu oleh BRC sendiri. Iya, Pak. Ini saya bantu share screen, nggih. Oke. Mohon maaf, di layar saya berjalan, cuma nggak tahu kalau di audiens. Bisa? Sebentar, Pak. Sudah terlihat, Pak? Oh ya, sudah. Kalau di saya sudah. Sampai slide berapa tadi, Pak? Coba next. Slide 4 kayaknya. Ini, nggih. Ya, ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ada gangguan teknis di lapangan. Ketidaksinkronan antara
audiens dengan narasumber dalam menyajikan slide. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudara. Tadi sudah disampaikan tentang rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuatan tertinggi yang berlaku di dalam badan usaha koperasi. Fungsi rapat anggota merupakan forum pengambilan putusan tertinggi yang berlaku di koperasi. Kemudian agenda rutin yang biasa dilaksanakan di rapat anggota biasanya adalah tentang pertanggungjawaban kepengurusan maupun pengawas, termasuk di dalamnya adalah tentang laporan keuangan dan memilih pengurus serta pengawas serta memutuskan keputusan strategis yang diputuskan melalui forum rapat anggota. 3. Metode keputusan melalui musyawarah mufakat atau voting jika diperlukan. Coba next. Nah, untuk kita pahami bersama bahwasanya anggota koperasi merupakan pemilik dan pengguna dari jasa koperasi itu sendiri. Hak dan kewajiban berlaku kepada anggota koperasi. Secara umum, hak anggota adalah menghadiri dan memberikan suara di rapat anggota. Kemudian memilih dan dapat dipilih di dalam kepengurusan maupun pengawas. Ketiga, anggota memiliki hak untuk menggunakan jasa koperasi. Yang ketiga, anggota memiliki hak untuk menerima profit atau SHU dan hak khusus sebagai anggota. Nah, kenapa anggota perlu mendapatkan hak khusus seperti yang dimaksud? Karena motivasi dari bergabung sebagai anggota koperasi tentu ada hal-hal profit maupun benefit yang ingin didapatkan oleh anggota melalui koperasi. Tentunya misalkan seperti berbelanja di koperasi, kalau kita sebagai anggota lebih murah dibandingkan berbelanja di tempat lain. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau meminjam di koperasi, bunganya lebih murah atau lebih terjangkau bila lakukan peminjaman ke tempat lain. Nah, hal seperti itu yang biasanya harus berlaku bagi anggota koperasi. Sehingga koperasi harus memunculkan hak-hak privilege pada anggota itu berlaku sehingga dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga anggota pengen bergabung ke koperasi, motivasinya sudah jelas adalah motivasi untuk mendapatkan benefit terutama. Kemudian, selaku pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota memiliki kewajiban yaitu membayar simpanan pokok dan wajib tepat waktu. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Nah, tentang kewajiban ini, yang namanya kewajiban tentu harus ditunaikan. Nah, kewajiban harus sejalan dengan hak yang akan diterima. Nah, makanya di koperasi perlu menertibkan antara hak dan kewajiban ini bisa sejalan seimbang. Sehingga nanti tidak hanya sekedar menuntut hak, tapi kewajiban tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu, pengurus selaku pengambil kebijakan di koperasi perlu menetapkan aturan-aturan yang terkait dengan perihal kewajiban dan hak ini yang berlaku pada anggota. Nah, misalkan kayak membayar simpanan pokok atau simpanan wajib. Nah, di sini ada beberapa mekanisme yang biasa berjalan terkait dengan mekanisme pembayarannya. Ada yang seperti simpanan pokok, ada yang bisa diangsur, atau simpanan wajib yang biasanya dibayarkan sekali 1 bulan, itu bisa dibayarkan per 6 bulan atau per 1 tahun gitu. Nah, itu tergantung kebijakan di internal koperasi masing-masing. Cuma perhitungan tetap berdasarkan perhitungan bulanan untuk simpanan wajib. Nah, sama-sama kita perhatikan bahwasanya kebanyakan koperasi, terutama koperasi yang bergerak di sektor keuangan atau koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, itu sangat kurang menyadari tentang antara kedudukan anggota ini selaku pemilik dan pengguna jasa. Sejauh yang sama-sama kita amati adalah anggota koperasi yang meminjam di koperasi, disimpan pinjam, biasanya dia akan keluar dari anggota
apabila pinjamnya sudah selesai gitu. Nah, ini satu hal yang sangat apa ya, berlawanan tentang prinsip keanggotaan ini. Mestinya kan selaku anggota kita pemilik. Tapi bila kita merasa kita adalah pengguna jasa saja, maka itu yang berlaku. Di saat kita sudah tidak memerlukan jasa koperasi, kita keluar. Tapi kalau kita menganggap selaku pemilik, di saat kita melakukan apa eh, aspek ekonomi bersama koperasi berjalan, maka eh, pemilik dan pengguna jasa ini harus sesuai dengan haknya sebagai anggota koperasi. Nah, makanya saya nggak tahu, mungkin kalau di sektor real itu rasa kepemilikan koperasinya lebih tinggi dibandingkan koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam. Simpan pinjam biasanya seperti itu, selesai minjam dia keluar, dia masuk jadi anggota apabila minjam aja gitu. Nah, ini yang banyak merusak dari prinsip-prinsip koperasi yang biasa berlaku di negara kita ini. Makanya banyak koperasi-koperasi yang uh, menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di koperasi. Makanya boleh dikatakan mayoritas persoalan-persoalan koperasi yang berlaku di Indonesia ini itu adalah koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam. Karena apa? Karena kurang menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai anggota. Itu. Lanjut. Nah, eh, Bapak Ibu yang selaku pengurus koperasi mungkin secara eh, secara umum sudah memahami tentang tugas dan tanggung jawab selaku pengurus. Nah, mungkin di sini kita hanya sekedar memperkuat saja bahwasanya Bapak Ibu selaku pengurus koperasi tentu adalah praktisi sendiri dalam hal pelaksanaan ini. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan peran Bapak Ibu selaku pengurus di koperasi. Nah, secara umum adalah tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi yang pertama adalah sebagai pelaksana manajemen operasional. Karena pengurus sudah dimandatkan melalui rapat anggota untuk mengelola koperasi, untuk menjalankan operasional organisasi koperasi, maka dia harus melaksanakan kegiatan organisasi maupun usahanya sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga dan keputusan yang sudah berlaku di rapat anggota yang sebelumnya diputuskan. Kemudian, tugas tanggung jawab pengurus koperasi tentu harus memiliki perencanaan tentang rencana kerjanya, rencana program atau rencana eh, proyeksi tentang pendapatan usaha yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Maka eh, biasanya di pengurus koperasi perlu membuat semacam forum rapat kerja pengurus yang mana menetapkan tentang target-target atau capaian yang ingin dicapai dalam periode 1 tahun biasanya. Nah, selanjutnya nanti akan dipertanggungjawabkan melalui rapat anggota tahunan selanjutnya. Kemudian tugas tanggung jawab pengurus koperasi terutama adalah tentang akuntabilitas. Tentunya akuntabilitas ini satu aspek yang sangat penting karena mengingat tentang kepercayaan anggota atau stakeholder lainnya terhadap uh, pengurus koperasi terutama. Dia bertanggung jawab penuh kepada rapat anggota atas kinerja yang berjalan atau yang berlaku uh, oleh yang dikelola oleh pengurus itu sendiri. Lanjut. Sedangkan tugas dan tanggung jawab pengawas dari koperasi, seperti yang sudah kita ulas di awal tadi, bahwasanya pengawas ini merupakan perpanjangan tangan dari anggota untuk mengawasi kinerja pengurus, sehingga pengawas bertanggung jawabnya kepada anggota. Nah, tugas tanggung jawab pengawas koperasi terutama adalah tentang pengawasan secara berkala. Nah, pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk hal pemeriksaan, pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan koperasi secara rutin yang dijalankan oleh pengurus. Nah, bentuk eh, pengawasannya bisa dalam bentuk melaksanakan rapat koordinasi secara berkala setiap per 6 bulan atau per 3 bulan, itu bisa dilakukan dan diatur sesuai dengan disepakati dengan pengurus koperasi. Nah, kenapa pengawasan berkala ini penting? Karena untuk lebih menata
lebih untuk bagaimana tanggung jawab dari pengurus koperasi yang sudah dijalankan itu bisa sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan melalui rapat anggota. Inilah fungsi dari pengawas. Kemudian tugas tanggung jawab pengawas koperasi adalah melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota karena pertanggungjawabannya ada pada anggota. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengawas koperasi harus bersifat independen. Independensinya harus dijaga untuk bertindak objektif tanpa intervensi pihak manapun. Sehingga pengawas koperasi yang sudah diberikan tupoksi tersendiri dapat melaksanakan tugas sesuai dengan normatifnya seperti apa. Jadi tidak bersifat subjektif. Misalkan tentang dekat dengan mentang-mentang dekat dengan pengurus sehingga pengawas bisa kompromi dengan pengurus itu. Perlu dipahami bahwasanya di sini adalah pertanggungjawaban pengawas ini bukan kepada pengurus tapi kepada anggota. Maka hak-hak anggota yang diwakili melalui pengawas koperasi harus dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku dalam tugas sebagai pengawas koperasi. Lanjut. Nah, perangkat organisasi koperasi lainnya adalah dalam hal ini bisa berupa manajer. Nah, manajer ini merupakan perpanjangan tangan dari pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas teknis implementasi dari kebijakan-kebijakan yang sudah disusun dalam bentuk program kerja. Nah, manajer bertanggung jawab kepada pengurus, menerima hak dan menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Manajer dalam hal ini dapat memimpin operasional harian koperasi secara profesional. Jadi penekanan di sini adalah sebagai orang yang profesional di dalam koperasi sama kayak di perusahaan lainnya yang berlaku ya aturan-aturan tentang tata kelola secara profesional untuk operasional rutin. Nah, dalam hal lainnya adalah perangkat organisasi koperasi belum sebelumnya. Nah, koperasi juga bisa membentuk komite atau tim khusus bila diperlukan. Nah, biasanya ini diperlukan apabila perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus dikuasai atau dikaji secara ahlinya untuk bisa sesuai dengan apa yang dicanangkan substansinya oleh pengurus koperasi. Nah, biasanya ini terkait di bidang simak pinjam biasanya. Nah, biasanya di simak pinjam ada disebut dengan komite. Komite ini adalah yang mendukung pengurus dalam bidang spesifik seperti kredit atau audit. Nah, komite atau tim khusus ini dibutuhkan untuk menetapkan atau menentukan analisa-analisa yang tepat dalam sebagai untuk rujukan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, deskripsi kerja harus jelas, peran tanggung jawab setiap posisi harus terdokumentasi secara dokumen ya, sehingga pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada yang mengangkat dari perangkat organisasi koperasi lainnya ini. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh struktur organisasi koperasi yang berlaku di beberapa koperasi. Sini ada rapat anggota, ada penasehat, ketua, wakil ketua, bendahara, pengawas, ketua bidang, dan sebagainya. Nah, di sini ada penasehat, ada juga pengawas. Nah, apa beda penasehat dengan pengawas? Penasehat ini biasanya adalah orang khusus yang diminta untuk menjadi penasehat. Nah, penasehat ini biasanya tidak mesti harus diangkat melalui rapat anggota. Dia dapat diusulkan melalui rapat anggota, tapi dia juga bisa diangkat di luar forum rapat anggota dalam bentuk kebijakan internal pengurus dengan pengawas koperasi. Misalkan pada sewaktu-waktu yang bersangkutan dianggap layak sebagai penasehat karena akan memberikan dampak kontribusi positif kepada koperasi, maka bisa diangkat menjadi penasehat atau pembina. Jadi, kenapa di struktur organisasi koperasi penasehat atau pembina ini tidak baku? Karena sifatnya adalah yang diminta khusus untuk bisa menjadi
apa namanya pemberi nasihat atau pemberi dampingan atau pemberi masukan-masukan yang sifatnya berguna bagi koperasi untuk berkontribusi positif. Lanjut. Nah, contoh struktur organisasi koperasi lainnya yang berlaku di koperasi Kuta Mimba seperti ini. Tahap rapat anggota di atas, pengurus pengawas, pembina, pendiri, penasehat atau bamus. Nah, ini juga bisa berlaku di koperasi. Kenapa? Itu saya bahasakan tadi. Kenapa di sini ada garis putus-putusnya untuk pembina, pendiri, penasehat, bamus? Karena dia sifatnya bukan mandatori yang diangkat melalui mekanisme rapat anggota. Dia dapat diangkat sesuai dengan kebijakan-kebijakan uh, khusus dari pengurus atau pengawas dari koperasi itu sendiri dan disetujui oleh anggota. Tapi tidak mesti harus mutlak di rapat anggota kan untuk mengangkat pembina, pendiri, penasihat atau pengawas. Nah, pembina. Sementara pendiri sendiri adalah sebetulnya dia sudah melebur menjadi anggota koperasi. Nah, kenapa dalam belakangan ini pendiri ini dianggap satu kelompok yang harus diberikan hak khusus, privilege tertentu. Nah, ada beberapa pertimbangan yang biasa menjadi isu di koperasi. Biasanya kan kalau koperasi yang berdiri, berarti ada anggota pendiri. Nah, anggota pendiri tentu memikirkan ke depannya koperasi ini mau seperti apa. Dan kira-kira kita yang mendirikan koperasi ini, eh, apakah eh, masih menerima manfaat lanjutan apabila nanti koperasi berkembang gitu. Makanya ada kekhawatiran-kekhawatiran khusus dari pendiri sendiri. eh, Bila nanti koperasinya berkembang, dia mendirikan koperasi berkembang, tiba-tiba melalui rapat anggota dia tidak bisa menjadi pengurus atau pengawas lagi, maka eh, dia akan kehilangan apa namanya kekuasaannya di koperasi itu sendiri, sehingga ada kekhawatiran-kekhawatiran pendiri ini harus dikelompokkan khusus sehingga secara berkelanjutan kelompok pendiri mendapatkan benefit berkelanjutan. Makanya di beberapa anggaran rumah tangga kelompok pendiri ini juga dihitung SHU-nya sekian persen dan juga ada beberapa koperasi yang tidak melakukan itu tergantung dari kebijakan internal koperasi. Itu sah-sah saja sepanjang itu masih disepakati melalui mekanisme rapat anggota. Lanjut. Nah, dalam rapat anggota, mekanisme pengambilan keputusan rapat anggota koperasi tentu pertama adalah musyawarah untuk mufakat, memprioritaskan keputusan ini melalui kesepakatan seluruh anggota. Nah, musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan voting untuk pengambilan suara mayoritas. Nah, di saat sudah ada keputusan voting, artinya eh, yang setuju atau tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena sudah mencapai suara mayoritas, maka itu akan menjadi keputusan dianggap menjadi keputusan bersama dalam rapat anggota. Nah, dalam mekanisme pengambilan keputusan rapat anggota perlu memperhatikan quorumnya dan tata cara. Quorum ini mungkin di masing-masing koperasi juga eh, ada yang berbeda. Quorum, misalkan quorum untuk koperasi yang anggotanya di bawah 500 orang. Nah, itu biasanya quorumnya dihitung berdasarkan jumlah total pendiri, jumlah total anggota yang dihitung dari 50 plus 1 anggota yang hadir pada eh, quorum rapat anggota tersebut sehingga dianggap quorum. Sementara untuk koperasi yang anggotanya 500 ke atas itu biasanya melalui mekanisme perwakilan. Perwakilan quorumnya dihitung dari jumlah total perwakilan dan di eh, persentase juga sama 50+1 tapi dihitungnya melalui mekanisme perwakilan. Dan tata cara biasanya di di forum rapat anggota itu biasanya ada tata tertib yang dirumuskan di rapat anggota. Sehingga tata cara itulah yang memandu tentang pengambilan putusan yang berlaku di rapat anggota. Kemudian transparansi. Semua keputusan disampaikan secara terbuka kepada anggota. Jadi ibaratnya rapat anggota itu adalah rapat yang berwenang itu adalah anggota untuk memberikan masukan, memberikan kritikan atau memberikan
mempertanyakan hal-hal yang dipertanyakan dari kinerja pengurus maupun pengasuh sendiri. Lanjut. Nah, sistem laporan dan pertanggungjawaban koperasi. Nah, sistem laporan ini biasanya tentu adalah laporan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan keuangan. Nah, biasanya orang akan lebih tertarik melihat membaca laporan keuangan koperasi karena di situ akan tercermin tentang indikator keberhasilan koperasi yang berjalan setahun belakangan ini, apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Itu dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini biasanya secara normatif itu terdiri dari neraca, laba rugi, dan perubahan modal yang disusun secara teratur. Nah, dan juga bisa ditambahkan dengan perhitungan aset dan kas. Itu biasanya di aturan koperasi, akuntansi koperasi yang biasa dijalankan, itu biasanya yang jadikan patokan. Kemudian dalam pelaporan pertanggungjawaban perlu menyampaikan tentang laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha ini tentu berhubungan dengan cara mencapai profit dari koperasi yang dilaksanakan melalui aktivitas usahanya. Tentu perlu menjelaskan operasional dan pencapaian koperasi selama periode tertentu. Menjelaskan operasional berhubungan dengan keberhasilan, kendala, dan sebagainya, itu perlu disampaikan di laporan tersebut. Kemudian juga secara umum adalah laporan pertanggungjawaban organisasi secara keseluruhan. Pengurus dan pengawas menyampaikan laporan pada rapat anggota. Nah, audit internal dan eksternal memastikan keakuratan dan kredibilitas laporan keuangan. Nah, biasanya ini dibutuhkan untuk yang berhubungan dengan pihak ketiga atau yang diminta khusus oleh anggota sendiri. Nah, audit internal, audit biasanya kalau untuk LPDB pinjaman di atas 5M berarti harus ada audit eksternal. Nah, di bawah itu bisa melakukan audit secara internal. Nah, memang hal ini, audit ini merupakan satu hal yang apa ya istilahnya, cerminan dari bahwasanya laporan keuangan koperasi ini sudah disusun secara profesional dan transparan. Ini yang harus berlaku di koperasi. Lanjut. Nah, untuk mengevaluasi kinerja organisasi koperasi, perlu menetapkan adanya KPI atau indikator kinerja utama untuk melihat ukuran keberhasilan operasional dan finansial koperasi. Mungkin Bapak Ibu yang koperasi sudah memiliki KPI, mungkin sudah bisa melihat indikator dari efeknya seperti apa bila menetapkan adanya KPI ini. Kemudian perlu juga menganalisa SWOT-nya, menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Kemudian yang perlu dievaluasi selanjutnya adalah perlu memikirkan tindak lanjutnya seperti apa. Perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback yang muncul dari perihal kinerja ini, evaluasi kinerja ini. Kemudian salah satu contohnya misalkan untuk simpan pinjam misalkan perlu menetapkan peningkatan SAU anggota sebesar 15% per tahun misalkan untuk koperasi. Mohon maaf bukan simpan pinjam tapi untuk koperasi yang berlaku secara umum. Misalkan kedepannya menetapkan peningkatan SAU anggota harus naik sebesar 15% per tahun. Nah, gimana cara mencapainya? Itulah gunanya KPI ini, SWOT, dan tindak lanjut ini dalam bentuk rencananya seperti apa untuk mencapai 15% tersebut. Lanjut. Nah, ini mungkin sedikit menyinggung tentang bagian dari kelengkapan organisasi koperasi juga sebetulnya, cuma dalam bentuk ini dalam bentuk dokumen. Dokumen penting koperasi yang harus dimiliki oleh koperasi sebagai bukti legalitas dan operasional koperasi itu. Pertama adalah akta pendirian terutama, bukti sah berdirinya koperasi di mata hukum, kemudian nomor induk koperasi, identitas dan pendaftaran resmi koperasi. Nomor induk koperasi ini biasanya didapatkan setelah 1 tahun koperasi berdiri dan diurus melalui memberikan laporan pertanggungjawaban dan mengisi form NIK-nya. Nah, itu biasanya kalau untuk koperasi tingkat kabupaten kota maka diurus melalui dinas koperasi setempat. Tapi kalau koperasi yang ada di tingkat nasional, primer nasional, maka
diurus melalui Kementerian Koperasi. Kemudian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini harus terdokumentasi setiap tahunnya karena merupakan gambaran transparansi kondisi keuangan koperasi secara berkelanjutan. Kemudian perlu adanya data tentang daftar anggota. Nah, ini juga jadi suatu hal pokok yang harus didokumentasikan oleh pengelola koperasi atau pengurus koperasi. Karena ini untuk melihat rekam jejak resmi keanggotaan koperasi. Lanjut. Ya, kemudian ada ADRT koperasi. Nah, ADRT koperasi ini merupakan pedoman bagi tata kelola organisasi koperasi yang lebih menjelaskan tentang dari yang tertuang di yang tertuang di putusan yang berlaku di anggaran dasar. Oh ya, tadi dapat disebutkan juga selain akta pendirian juga perlu adanya akta perubahan jika memang sudah ada perubahan yang berlaku di koperasi itu sendiri. Berikut dengan SK pengesahannya juga. Kemudian perlu adanya dokumen penting lainnya adalah koperasi harus memiliki NIB, nomor induk berusaha, yang diurus melalui akun OSS BKPM. Nah, nomor induk berusaha ini identitasnya adalah untuk mengidentifikasi dan pendaftaran resmi induk izin usaha koperasi. Namanya adalah induk izin usaha koperasi. Jadi induknya ada di NIB ini. Kemudian ada peraturan khusus koperasi. Peraturan khusus koperasi ini merupakan tuangan dari lebih penjelasan detail lagi tentang dari turunan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dapat dijadikan sebagai pedoman teknis yang bersifat khusus dalam organisasi koperasi. Kemudian izin khusus dan lanjutan koperasi merupakan identitas dan pendaftaran resmi izin lanjutan atau izin khusus operasional usaha koperasi. Nah, ini perlu disampaikan bahwasanya di NIB nomor induk berusaha selaku induk biasanya kan ada lampiran-lampiran KBLI yang ada yang dipilih di sesuai dengan yang tertera di aktenya koperasi. Nah, ada izin yang tidak memerlukan izin lanjutan itu bisa izinnya cukup melalui OSS-nya saja. Ada izin yang harus dilanjutkan ke kementerian atau lembaga teknis terkait. Seperti misalkan izin usaha simpan pinjam, maka urusannya perlu diurus melalui tetap berlaku di OSS-nya, tapi rujukan adalah verifikasinya ada terletak pada Kementerian Koperasi nantinya. Begitu juga dengan yang berhubungan dengan industri, maka berhubungan dengan Kementerian Perindustrian atau Dinas Perindustrian. Yang berhubungan dengan perhubungan, misalkan pengangkutan, maka hubungannya dengan izin khusus operasional yang berlaku di Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Nah, tidak semua KBLI atau KBLI yang harus memiliki izin khusus dan lanjutan untuk koperasi. Hanya beberapa, terutama yang terkait dengan usaha yang kategori risiko menengah tinggi. Nah, itu biasanya memiliki izin khusus. Tapi kalau untuk usaha berkategori risiko rendah itu tidak memerlukan izin lanjutan. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah organisasi yang kuat, koperasi yang sukses. Maka pedoman yang harus dicapai adalah perlu ada struktur lengkap atau struktur ideal sebagai kunci utama keberhasilan pengelolaan koperasi yang efektif. Kemudian perlu adanya peran aktif dari anggota. Anggota harus berpartisipasi aktif membangun koperasi sehat agar bisa maju. Kemudian manfaat bersama. Koperasi harus sukses membawa keuntungan bagi anggota dan masyarakat. Anggota merupakan satu hal yang menjadi prioritas utama yang harus disejahterakan atau disukseskan. Karena anggota adalah pemilik dan pengguna jasa bagi koperasi itu sendiri. Sementara pengurus adalah pengelola dari koperasi itu sendiri. Baik, lanjut. Oh, cukup ya. Berarti itu ya Bapak Ibu ya materi yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah tentang alat kelengkapan organisasi, lebih bicara tentang struktur manajemen dari organisasi koperasi itu sendiri. Nah, ini yang biasa berlaku di koperasi, sehingga Bapak Ibu apabila sudah memiliki struktur organisasi yang ideal, maka mungkin lebih
lebih dijaga lagi ritme dari kinerjanya seperti apa, sehingga terus dapat menjaga keberlanjutan dari manajemen dari koperasi ini sendiri. Khusus bagi koperasi yang belum memiliki struktur manajemen yang ideal, maka perlu dipikirkan tentang bagaimana cara untuk mencapai struktur organisasi koperasi manajemen ideal tadi. Mungkin dari saya cukup itu untuk pengantar materi sesi 1. Mohon maaf sebelumnya kalau ada penyampaian yang kurang pas atau kurang berkenan. Selanjutnya kita akan bisa melakukan diskusi. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah praktisi semua, karena merupakan pengurus atau pengawas dari koperasi itu sendiri, sehingga mohon maaf sebelumnya saya bukan mengajari atau menggurui Bapak Ibu yang sudah selaku pengurus, karena mungkin secara di lapangan Bapak Ibu yang lebih paham dengan kondisi internal koperasi masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada audiens semua dan juga kepada moderator. Kita kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Febri Doni, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat lengkap sekali, Niki, terkait kelengkapan organisasi. Kalau boleh saya simpulkan sedikit mengenai materi yang telah Bapak paparkan tadi, kelengkapan organisasi itu merupakan suatu fondasi kesuksesan organisasi, di mana ketika kelengkapan organisasinya itu sudah lengkap, maka akan berpengaruh terhadap pengelolaan koperasi secara efektif. Betul nggih, Pak, kurang lebihnya. Monggo Bapak Ibu peserta tenan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai pemaparan materi yang telah diberikan oleh narasumber kami tadi, Bapak Febri Doni, dipersilahkan. Mungkin ada kendala mengenai kelengkapan organisasi di koperasinya masing-masing. Izin Mbak Moderator, izin masuk. Iya, silahkan. Izin Pak Febri Doni. Kami dari BLC Inkubator mungkin dari koperasi-koperasi ini sudah sangat paham terkait perkoperasian karena lebih lama berada di koperasi. Nah, ini kami dari BLC mungkin juga masih sama-sama belajar, mau menanyakan terkait case rapat anggota tahunan, Pak. Bisa terdengar nggak suara saya? Kedengar. Gitu. Jadi case-nya seperti ini. Ada koperasi unit desa ini dengan anggota 500 orang. Namun koperasinya ini sudah lama vakum. Nah, anggota tersebut itu dibagi beberapa kelompok. Masih koperasinya lama vakum tapi belum dibubarkan. Nah, koperasi ini akan mengadakan rapat anggota tahunan. Nah, karena koperasi ini sudah lama vakum, koperasi ini tidak ada biaya untuk membuat rapat anggota tahunan dengan mengundang koperasi paling enggak kalau misalkan lebih dari 500, yang diundang 20%-nya aja, Pak. Oke. Nah, itu misalkan yang diundang hanya perwakilan kelompok dari anggotanya itu apakah sudah memenuhi quorum ya, Pak? Seperti itu. Baik, langsung dijawab ya. Iya. Ya, pertama terkait dengan case dari yang disampaikan tadi, bahwasanya kondisi koperasi vakum. Yang perlu diketahui adalah, pertama adalah vakumnya sudah berlaku berapa lama, dan apakah sudah berlaku sanksi administratif yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan atau dalam hal ini adalah dinas koperasi setempat terhadap koperasi ini. Nah, biasanya kalau dalam hal koperasi yang sudah lama sekali tidak beraktivitas atau vakum, sama sekali tidak ada pelaporan, biasanya yang untuk menghidupkannya kembali itu perlu adanya koordinasi kembali kepada dinas tempat untuk apa istilahnya mengaktifasi tentang kevakuman tadi. Nah, itu yang perlu digarisbawahi terutama sebelum menyelenggarakan rapat anggota.
Kenapa seperti itu? Takutnya bila mana ternyata izinnya telah dicabut atau badan hukumnya sudah dibekukan, maka rapat anggota yang akan diselenggarakan pun tentu tidak memenuhi dari aspek kelembagaan. Artinya lembaganya sudah mati, memang anggota masih bisa apa namanya dianggap gitu kan seperti itu. Nah, apabila memang koperasinya hanya vakum tapi izinnya masih berlaku dan anggota yang tercatat pun masih merasa sebagai anggota, sudah merasa dia memang sebetulnya sebagai anggota itu sendiri, maka perlu ada semacam di sini adalah siapa pengurus yang bertanggung jawab ketika terjadi kevakuman itu, apakah masih tercatat sebagai eh, pengurus atau itu objek atau pengurus tersebut yang akan mau diganti melalui rapat anggota. Nah, itu. Nah, misalkan kebijakan adalah ternyata menyelenggarakan inilah pengurus yang yang memvakumkan koperasi di skala itu, maka dia bisa mengundang kembali anggota-anggota. Artinya dia masih merasa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan rapat anggota yang berlaku. Meskipun sebelumnya sempat terjadi kevakuman. Namun, bila mana rapat anggota ini tidak diselenggarakan melalui putusan pengurus yang sebelumnya, maka dia berlaku rapat anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini diinisiasi oleh anggota itu sendiri. Nah, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku di rapat anggota luar biasa. Nah, terkait dengan quorum tadi, yaitu tadi, pertama bahwasanya kalau untuk perlu dicek lagi tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga yang berlaku di koperasi tersebut, apakah memang ada mekanisme perwakilan yang tercantum di sana. Kalau memang masih ada dan dianggap masih berlaku, maka bisa dijalankan sesuai dengan mekanisme itu. Namun bila tidak ada ketentuan yang mengacu seperti itu, maka perlu ada kesepakatan secara bersama. Secara bersama ini bisa diinisiasi dulu oleh Pemrakarsa, sehingga nanti itu akan keputusan-keputusan tentang penetapan-penetapan seperti itu harus dibahas nantinya di rapat anggota. Dan mekanisme perwakilan tentu harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya dengan perwakilan. Misalkan memang harus menyelenggarakan dulu perwakilannya. Nah, untuk koperasi yang di bawah 500 orang, ya tentunya harus memenuhi persentase 50% plus 1 orang untuk bisa menghadiri tersebut. Nah, sekarang kan mekanisme rapat anggota ini kan bisa melalui online, bisa Zoom, bisa media-media Google Meet dan sebagainya. Tentunya ini berupa cara. Nah, bila mana nanti ternyata dalam kondisi tidak bisa memaksakan harus sesuai ideal karena kondisinya sudah vakum tersebut, maka bisa saja berlaku aturan-aturan yang diperbaharui. Misalkan 500 orang ternyata secara real 500 orang ini sudah dikatakan nggak jelas lagi karena tidak berlaku kewajiban. Mestinya kan gitu. Karena koperasi vakum, kewajiban dan hak tidak berjalan kan seperti itu. Kewajiban salah satunya adalah bayar simpanannya masih berjalan atau tidak gitu kan gitu. Kalau vakum biasanya kan nggak jalan biasanya. Nah, maka ini bisa diinisiasi ulang atau bisa di restrukturisasi atau semacam diperbaharui lah ketentuan-ketentuannya. Nah, dalam pembicaraannya tersebut yang perlu ditetapkan pertama adalah real keanggotaan itu saat ini seperti apa sebetulnya. Nah, bila ternyata sebelumnya pas sebelum vakum itu tercatat 500. Oh, ternyata yang sisa cuma maksudnya yang masih merasa sebagai anggota atau realnya itu cuma 300. Maka yang 300 itu yang dianggap sebagai anggota aktif. Nah, sementara yang lainnya bisa dianggap sudah nggak aktif lagi atau pasif. Nah, maka hal-hal istimewa bisa berlaku di kondisi-kondisi seperti itu. Nah, makanya kan keputusan rapat anggota itu adalah keputusan tertinggi, maka perlu diputuskan di mekanisme rapat anggota. Untuk memenuhi quorum, itu saya sampaikan tadi. Ada hal-hal yang sudah sulit untuk dipaksakan harus ideal, maka bisa
dilakukan kebijakan-kebijakan asalkan ada keputusannya itu berdasarkan rapat anggota, bukan hanya berdasarkan keputusan kelompok pengurus atau kelompok per orang saja gitu, kelompok-kelompok tertentu saja. Seperti itu, Mbak admin. Pak Doni, terima kasih banyak sudah terjawab. Ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu peserta tenan ada yang ingin ditanyakan mengenai kelengkapan organisasi. Mungkin kalau belum ada dari Bapak Ibu peserta tenan, saya juga ingin menanyakan mengenai tips nih dari Bapak. Bapak kan sudah berpengalaman dalam menjalankan koperasi. Nah, pastinya dalam menjalankan koperasi itu terkadang juga ada miskomunikasi seperti itu, nggih, Pak. Di sini kan dijelaskan juga bahwa peran aktif anggota itu merupakan salah satu poin penting dalam keberhasilan pengelolaan koperasi. Nah, ini saya mau minta tips dari Bapak nih. Bagaimana komunikasi yang harus dibangun antara pengelola, pengawas maupun anggota koperasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi tersebut, Pak. Mungkin dari Bapak ada pengalaman yang bisa di-share atau tips-tips bagaimana supaya meminimalisir miskomunikasi tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin dari sepengalaman saya mungkin ya selaku orang yang pernah menjadi pengurus koperasi juga, bahkan masih jadi pengurus koperasi dan juga jadi pengawas koperasi, memang di lapangan di namanya organisasi manapun atau di organisasi badan usaha manapun yang namanya risiko-risiko terjadinya miskomunikasi itu pasti selalu ada gitu. Nah, itulah gunanya maka perlu ada penetapan tentang aturan-aturan yang selaras dengan kebijakan-kebijakan operasional yang ideal gitu. Kemudian untuk menghindari adanya miskomunikasi tentu perlu adanya apa namanya pola koordinasi dan komunikasi yang diatur melalui SOP di koperasi. Makanya di situ kan ada misalkan anggota pengen mempertanyakan tentang personal anggota misalkan. Satu orang anggota misalkan bertanyakan tentang mengkritik pengurus atau mengkritik pengurus misalkan. Nah, salurannya seperti apa? Maka itu perlu ditetapkan melalui SOP. Misalkan pengawas ingin memberikan kritikan kepada pengurus misalkan, maka perlu salurannya ditetapkan melalui SOP. Intinya harus menetapkan aturan tentang pola komunikasi dan koordinasi antar sesama elemen yang ada di internal koperasi. Itu yang harus ditentukan. Karena itulah jadi rujukan untuk menjaga jalur komunikasinya, jalur koordinasinya. Nah, itu dianggap penting. Nah, apa namanya? Kalau misalkan sudah terjadi persoalan miskomunikasi yang berlaku, maka kembali ke aturan tadi, bagaimana sanksi atau tindakan kebijakan yang sudah diatur melalui SOP untuk menyelesaikan adanya miskomunikasi tersebut. Maka sebetulnya untuk menghindari adanya terjadi miskomunikasi, maka perlu tentu adanya transparansi dan akuntabilitas tadi. Misalkan pengurus ya harus menyampaikan sesuai dengan realnya gitu. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi terhadap apa yang sudah dilakukan. Berbeda halnya lagi, misal ada masalah pribadi ya. Ini kita bicara hal yang berhubungan dengan koperasinya gitu. Kalau hal pribadi itu sarana penyelesaiannya juga harus diatur juga. Misalkan ada merasa tersinggung dengan sosok pengurus misalnya. Anggota ada tersinggung dengan pengurus atau pengawas ada tersinggung dengan anggota dan sebagainya gitu. Nah, itu mekanisme penyelesaiannya juga mesti harus diatur. Makanya bikinlah SOP, standar operasional prosedur atau SOM yang mengatur tentang pola koordinasi dan pola komunikasi tersebut. Nah, itu jadi rujukan. Jadi tidak berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berlaku sebetulnya di koperasi tersebut. Gitu. Nah, itu mungkin yang bisa salah satu tips yang mungkin bisa digunakan oleh koperasi. Perlu membuat aturan-aturan tersebut. Baik, Seperti itu. terima kasih Bapak
Febri Doni atas tips yang diberikan. Semoga bisa dimanfaatkan juga atau diterapkan oleh koperasi-koperasi yang join pada kegiatan pagi hari ini, yang mungkin juga memiliki permasalahan yang sama, nggih, mengenai miskomunikasi tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak, di kolom Siap. chat. Saya bacakan, nggih. Ya. Mohon izin, Pak, untuk batas usia maksimal pengurus pengawas koperasi, apakah ada? Kemudian karena rata-rata pengurus kami sudah sepuh-sepuh. Terima kasih. Terus kalau untuk pertanyaan yang kedua, itu untuk pengesahan susunan pengurus pengawas, apakah memang sekarang menggunakan notaris? Gitu, Pak, pertanyaan. Baik. Monggo, Baik, menjawab pertanyaan dari Koptanu ya, Nur Alisa Koptanu tentang batasan usia maksimal pengurus. Sebetulnya ini lebih kepada kalau secara aturan apa ya, rujukannya itu mungkin lebih diatur di anggaran dasar anggaran rumah tangga masing-masing koperasi. Karena yang memahami tentang internal koperasi itu adalah Bapak Ibu yang ada di sana. Memang ada koperasi yang sepuh ya, misalkan orang-orang diisi oleh orang-orang sepuh semua, ya selagi masih bisa produktif dan selagi masih bisa eh, kreatif dalam mengembangkan organisasi koperasi, ya bisa saja masih bisa digunakan gitu. Maka batasan usia maksimal ini sebetulnya tidak baku, tidak ada aturan bakunya. Yang penting adalah masih bisa produktif dalam melaksanakan operasional koperasi. Namun internal koperasi bisa bikin aturan kalau mau dilakukan secara aturan masing-masing. Misalkan batas usia maksimal pengurus koperasi misalkan sampai 65 tahun atau 70 tahun. Itu boleh saja dilakukan. Sepanjang masih diputuskan secara rapat anggota. Jadi secara aturan umumnya itu tidak ada ketentuan yang mengatur khusus tentang batasan. Tapi secara aturan khusus yang ingin diberlakukan di internal masing-masing itu bisa saja dibuat aturan tersendiri. Misalkan batas minimal 18 tahun, kemudian batas usia maksimal 65 tahun. Nah, itu biasanya dipoinkan di menjadi pengurus. Nah, itu tergantung dari internal koperasi Bapak Ibu yang ada. Karena yang lebih paham dengan di lapangan adalah Bapak Ibu selaku pengurusnya gitu, yang ada di koperasi masing-masing. Berarti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan batas usia. Dan terkait dengan pengesahan susunan pengurus pengawas, apakah memang harus dinotariskan? Nah, kalau sepemahaman saya mungkin nanti bisa di cross check lagi atau diklarifikasi oleh pemateri selanjutnya yang di sini juga dari pihak notaris Pak Habib, mungkin nanti bisa meluruskan kalau pernyataan saya ini salah gitu. Tapi kalau memang betul ya tuh. Setahu saya selama saya menjadi pengurus koperasi, pengesahan susunan pengurus pengawas itu disahkannya sebetulnya pengesahan itu ada di rapat anggota itu sendiri. Maka rapat anggota perlu membuat berita acara, perlu membuat surat keputusan rapat anggota yang menjadi keputusan tertinggi. Sementara perlu dinotariskan atau tidak itu tergantung dari kebutuhan dari koperasi itu. Misalkan, oh ternyata untuk berhubungan dengan pihak lain perlu mencantumkan nama pengurus baru di akta misalkan. Jika memang itu berkaitan dengan kebutuhan kepentingan dengan pihak ketiga, bisa saja dilakukan. Tapi selagi tidak dibutuhkan untuk menghemat dari mengeluarkan biaya-biaya ke notaris, menurut saya SK yang berlaku di rapat anggota tersebut itu sudah menjadi pengesahan tersendiri karena disahkan oleh rapat anggota. Jadi kembali kita sampaikan, rapat anggota merupakan rapat keputusan tertinggi yang berlaku di koperasi. Tertinggi itu artinya tidak ada lagi yang lebih tinggi itu dibandingkan setelah rapat anggota gitu. Nah, cuma memang harus dikomentasikan dalam bentuk berita acara dan surat keputusan rapat anggota yang ditandatangani oleh pimpinan rapat sama lampirannya harus ada daftar hadir rapat anggota. Mungkin itu dari saya terkait dengan apakah pengesahan harus dinotariskan atau tidak. Kalau menurut saya seperti itu, Bapak Ibu.
Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah cukup ya, Pak, mengenai materi kelengkapan organisasi. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya dan juga sharing sessionnya, juga tips-tips yang sudah diberikan. Sama-sama, terima kasih. Ya, baik. Mungkin sebelum saya izin, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu selaku tenan, eh, saya yakin apa yang saya sampaikan di sini masih belum terlalu lengkap. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa terus belajar dengan apa yang berlaku tentang alat kelengkapan organisasi koperasi. Secara pengalaman Bapak Ibu selaku praktisi tentu yang lebih tahu dengan kondisi di lapangan, maka segala kebijakan-kebijakan strategis yang berlaku di koperasi itu eh, dapat diperankan atau dapat diambil melalui keputusan di internal. Maka seperti itu. Mohon maaf sebelumnya jika ada penyampaian saya yang kurang pas atau kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit banyaknya masukan masukan kepada Bapak Ibu selaku pengurus maupun pengelola koperasi yang ada. Mungkin itu dari saya untuk Mbak moderator. Mungkin setelah ini saya masih di sini atau boleh live atau gimana? Masih boleh di sini, Pak, kalau Bapak tidak ada kegiatan lain. Oke, oke. Ya, Siap. Artinya saya ngikutin aja ya. ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu peserta, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk acara selanjutnya itu penyampaian materi kedua, yaitu mengenai perizinan koperasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muklis Samfrudin Habib selaku notaris dan PPAT di Kabupaten Tulungagung. Kepada Bapak Muklis Samfrudin Habib, waktu dan ruang Zoom meeting dipersilakan. Halo, jelas ya Bu? Ada suaranya? Halo? Ada, Pak? Iya, halo, sudah ada Jelas, suaranya. Pak. Sudah jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini pertemuan kedua ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak bosan dan tetap semangat ya. Pertama-tama saya hormati kepada pemateri pertama Pak Febri Doni Caniago selaku pengurus Koperasi Pemuda Indonesia. Selamat pagi Bapak, salam kenal. Dan saya hormati juga para pengurus dari BLC